فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada hadis-hadis yang berkaitan dengan masawiul akhlak. Kita baru mengambil dua hadis. Yang pertama tentang apa? Raihan, tentang kesombongan. Yang kedua tentang apa? Indah Jabir, tentang dusta. Apa itu dusta? Al-ikhbar bima yukhalifu ma huwa alaih, yaitu mengabarkan sesuatu yang menyelisihi kenyataan, baik kabar kejadian suatu perkara atau kabar tentang keyakinan yang ada di dadanya. Kapan saja menyelisih hakikat kenyataan, maka itu namanya kadzib atau dusta. Dan kita masih pada bab tersebut, bab tahrimul kadzib, di mana kita ketahui pada pembahasan yang lalu bahwasanya kadzib ini sumber semua keburukan, poros dari berbagai macam kerusakan-kerusakan, ya al-kadzib, dusta. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan, fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Dan juga menjadikan pelakunya masuk dalam golongan orang-orang yang melakukan perbuatan nifaq. Kemunafikan itu sendiri ada berapa macam? Indak ya Khuzaimah. Ada dua, yaitu yang pertama nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Hukum nifaq i'tiqadi, pelakunya bagaimana? Indah Iqbal, kafir, terjatuh dalam kemunafikan seperti Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Kemudian nifaq amali, pelakunya bagaimana? Indah ya Ahmad. Nah, tidak keluar dari Islam tapi terjatuh dalam dosa besar. Nah, jika terkumpul semua sifat-sifat nifaq amali dan dia terus menerus seperti itu, bisa menjatuhkan diri dalam nifaq i'tiqadi. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa akhwan? Karena jelas dusta dan keimanan itu apa? Bertolak belakang. Makanya semakin banyak dustanya, dia akan menjauh dari keimanan dan dekat kepada kemunafikan. Hal ini sebagaimana ditekankan oleh siapa dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, indak ya Hamzah, Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana athar beliau?
Taib, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba mujanibul iman. Jauhi oleh kalian kedustaan. Kenapa? Karena kedustaan itu bertentangan dengan keimanan. Mujanib, yaitu iman di satu sisi, dusta di sisi yang lain. Tidak ketemu, akhwan. Tidak ketemu antara keimanan dan kedustaan. Orang ketika dusta, mesti dia saat itu kondisi imannya sangat lemah. Mesti. Dan jika terus berdusta, itu sangat dikhawatirkan keimanannya akan terus menerus terkikis dan hilang sehingga masuk dalam deretan munafikin. Sekarang kita masuk pada hadis kedua pada bab ini, yang dalam susunan kitab kita hadis ke-83. Qala al-muallif wafaqahu Allah taala 'anil Husain ibn Ali radhiyallahu anhuma 'anil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala da' ma yaribuka ila ma la yaribuk fa inna as-sidqa tuma'ninah wa innal kadhiba ribah. Rawahu Ahmad wa sahahahu Al-Albani. Dari Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Siapa beliau? Hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indahnya Abdullah Batam. Apa hubungan Al-Hasan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, beliau cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari putri beliau Fatimah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi beliau bersama dengan saudaranya yaitu Husain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan bahwasanya Al-Hasan dan saudaranya Al-Husain sayyidah syababi ahlil jannah, sebagai pemuka, pimpinan pemuda-pemuda penduduk surga. Ini juga menunjukkan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau dijanjikan dengan surga, diberi kabar gembira dengan surga. Dan Hasan wal Husain banyak yang keliru menganggap keduanya adalah saudara kembar. Padahal mereka kakak beradik. Jaraknya berapa lama antara Hasan dan Husain? Bapak, jarak berapa? Hudzaifah masih ingat? Jarak 1 tahun. Nah, Hasan lebih tua daripada Husain dengan jarak 1 tahun. Dan termasuk dalam deretan Amirul Mukminin yang sah. Dengan kekhalifahan Hasan yang singkat setelah apa? Setelah ayah beliau yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hanya sekitar 6 bulan. Kemudian setelah itu dengan jiwa besarnya, kesabarannya, beliau serahkan kepada siapa? Muawiyah. Demi apa? Demi menyelamatkan kaum muslimin dari peperangan besar. Baik.
dan demi mewujudkan apa yang menjadi khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ibni hadza sayyid innahu la yuslihu baina ta'ifataini 'azimataini minal muslimin. Sungguh cucuku ini adalah sayyid, betul-betul pimpinan, karena beliau akan mendamaikan dua kubu besar dari kaum muslimin, yaitu kubu beliau sendiri yang saat itu adalah apa? Kekhalifahan yang sah, dengan pasukan Muawiyah saat itu. Nah, sehingga tahun tersebut dinamakan dengan Amul Jama'ah, tahun persatuan, di mana setelah itu kaum muslimin bersatu di atas satu pimpinan, yaitu Muawiyah ibn Abi Sufyan. Nah, di sini beliau meriwayatkan dari kakeknya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, fa inna sidqa tuma'ninah wa innal kadhiba ribah." Ada 3 kalimat dalam hadis yang singkat ini, ikhwan, yang masing-masingnya menunjukkan perkara yang berbeda-beda dan padanya faedah-faedah yang luas. Kalimat yang pertama, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Da' maknanya apa? Utruk, tinggalkan. Ma yaribuk, ma di sini ma mausulah. Yaribuka dengan fathah, ikhwan, yaitu apa? Ma syakakta fih, yaitu segala sesuatu yang kamu ragu padanya. Ila ma la yaribuk, berarti makna hadis, tinggalkanlah segala sesuatu yang kamu ragu padanya, menuju perkara yang engkau tidak ragu padanya. Hadis ini diungkapkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, ikhwan, sebagai apa? Hadis pokok dalam permasalahan apa? Permasalahan wara'. Aslun fil wara', merupakan hadis pokok dalam pembahasan wara' untuk seorang hati-hati. Dan al-wara' telah kita ketahui, hakikat wara' itu apa, Abdurrahman Rio? Wara' adalah tarku ma yukhafu dararuhu fil akhirah. Baik. Meninggalkan segala sesuatu yang dikhawatirkan kemadaratannya di akhirat. Ini namanya apa tadi, Ahmad? Wara'. Apa wara'? Meninggalkan segala sesuatu yang dikhawatirkan kemadaratannya di akhirat. Yang dikhawatirkan bermadarat di akhirat ditinggalkan. Inilah wara'. Dan pelaksanaannya apa, ikhwan? Bagaimana seorang bisa melaksanakan itu? Dengan meninggalkan segala sesuatu yang meragukanmu dan melakukan hal-hal yang tidak engkau ragu. Makanya para ulama katakan hadis ini, hadzal hadis aslun fil wara', alladzi alaihi madarul yakin, yang padanya berporos keyakinan. Warahatun min dzulmi syukuki wal awham, dan kenyamanan dari gelapnya keraguan-raguan
Karena kalau seorang kapan saja dia meragukan, tinggalkan. Sesuatu yang meragukan, tinggalkan. Nah, lakukan, ambil hal-hal yang yakin-yakin saja, yang betul-betul kita yakin, sehingga apa? Hati tenang. Kalau sesuatu yang meragukan kita ambil, tetap hati tidak akan tenang. Baik. Ini termasuk dari jawami' kalim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Al-Askari rahimahullahu taala, sebagaimana dalam Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, "Lau ta'ammala al-hudzaqu hadzal hadits la tayaqqanu annahu istaw'aba kullama qila fi tajannubi syubhat." Seandainya orang-orang yang cerdas itu betul-betul memperhatikan hadis ini. Ya, kita bicara dengan orang-orang hudzaq, hadziq. Hudzaq sama dari hadziq, yaitu orang yang memiliki kecerdasan, yang punya akal sehat, diberi kejernihan untuk berpikir, kemudian dia memperhatikan hadis ini, maka betul-betul mereka akan yakin bahwasanya hadis ini mencakup semua hal yang dikatakan dalam permasalahan meninggalkan syubhat. Kenapa? Karena hakikatnya sama. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, intinya tinggalkan hal-hal yang masih syubhat bagimu, hal-hal yang engkau masih ragu. Dan itulah di antara bentuk wara'. Nah, dan pengamalan hadis ini ikhwan berlaku dalam banyak aspek dalam kehidupan kita, dalam ibadah, demikian pula dalam muamalah. Dalam ibadah banyak para ulama membangun hukum di atas perkara ini, yaitu yang dinamakan ihtiyat. Membangun hukum dengan apa? Dengan prinsip ihtiyat, prinsip kehati-hatian. Dalam pembahasan salat misalnya, seandainya seorang ragu-ragu di dalam salatnya, apakah dia salat 3 rakaat atau baru 2 rakaat, dia tidak bisa memilih, masih ragu-ragu, ini aku 2 atau 3, maka da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Kalau pilihannya 2 dan 3, tinggalkan yang meragukan. Yang ragu berarti yang mana? Yang 3, ya kan? Karena 2 jelas yakin, ya kan? Yang 2 jelas yakin. Karena pilihannya yang dia ragu antara 2 dan 3, maka tinggalkan yang ragu. Ambil yang engkau tidak ragu, yaitu yang yakin. Maka dia ambil bahwasanya dia baru sholat 2 rakaat. Ini penerapan dalam pembahasan ibadah. Nah, demikian pula pada hal-hal yang lain dalam pembahasan taharah, misalnya seorang pakaiannya terkena najis, ya, tapi dia ragu ini bagian belakang atau bagian depan yang kena najis. Nah, tadi kecipratan, namanya kecipratan sesuatu yang tidak banyak, ya. Seandainya dia betul-betul tahu yang terkena cipratan najis ini, maka cukup untuk mencuci bagian yang kena, ya kan? Cuman dia ragu ini yang kecipratan bagian depan atau belakang sih ya tadi, apalagi sudah lepas dan sudah tidak dipakai. Kalau mungkin dipakai kecipratan dia tahu bagian ini dicuci, tapi ketika sudah dilepas, ini bagian mana? Maka da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Bagaimana pengamalannya berarti Muhammad Aja? Nah, ganti baju tok berarti masih ada najisnya. Cuci
bagian mananya? Semuanya. Karena dengan dicuci semuanya sudah apa? Yakin, ya kan? Sudah yakin. Demikian. Kalau seorang cuma nyuci misalnya depan lah, malas lagi nyuci bagian depan, tapi tetap hatinya apa? Ragu-ragu, ini jangan-jangan bagian belakang juga kena ini. Demikian. Baik. Ini bagian awal dari hadits da' ma yaribu ila ma la yaribu. Dan juga dalam kehidupan kita, kawan, dalam makan, minum, hal-hal yang kita ragu, tinggalkan. Terjadi khilaf, buaya ini halal atau haram. Buaya. Nah, sebagian ulama menyatakan halalnya karena dia di air. Baik. Tapi hatinya masih ragu-ragu. Makanannya aja kayak gitu. Binatang buas. Nah, tak mayaribu ila ma la yaribu. Makanan yang lain masih banyak, kecuali kalau antum cuman ada yang dimakan cuman buaya tok. Makanan yang lain masih banyak. Tinggalkan yang meragukanmu menuju hal-hal yang engkau tidak ragu padanya. Demikian pula perkara-perkara yang lain, afwan. Seseorang ragu, ini halal atau haram, tinggalkan. Karena apa? Yang halal, yang jelas, yakin, kita tenang untuk memakannya masih banyak. Nah, dan contoh bagaimana para sahabat, afwan, dan betul-betul meninggalkan hal-hal yang meragukan, apa yang dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang dikisahkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Berkaitan dengan ayahnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang beliau memiliki budak laki-laki yang disuruh bekerja. Dan budak kalau bekerja, hasil kerjanya untuk siapa? Untuk tuannya. Nah, baik. Maka suatu ketika Abu Bakar mengambil dari hasil kerja budaknya dan memakannya. Kemudian setelah itu budak tadi mengatakan, "Tadri ma hadza?" Anda tahu apa ini? Maka Abu Bakar mengatakan, "Wa ma hu?" Qala kuntu takahantu li insanin fil jahiliyah wa ma uhsinul kahanah illa anni khada'tuhu falaqiyani fa'atani lidzalika hadzal ladzi akalta minhu. Kata budaknya, diceritakan asal-usul harta yang tadi dimakan hasilnya oleh Abu Bakar. Dulu aku ini apa? Pura-pura mendukun, tahu? Jadi dukun. Takahantu. Takahana ya takahanu. Dulu aku mendukun, ya. Jadi dukun gadungan tadi. Padahal aku tidak bisa. Sebenarnya aku tidak bisa jadi dukun, tapi aku pura-pura mendukun untuk seseorang di jahiliyah, di masa jahiliyah dulu, ngapusi, ya, berbohong. Wa ma uhsinul kahanah, padahal aku tidak bisa sebenarnya untuk apa, ngeramal, untuk menjadi dukun, tidak bisa. Hanya saja aku nipu dia. Dan betapa banyak kawan dukun-dukun, ya dukun-dukun semuanya penipu. Nah, makanya sungguh bodoh orang-orang yang apa, percaya kepada dukun dalam masalah mencari kekayaan dan seterusnya. Kalau memang dia benar, seharusnya dia yang paling kaya, ya. Tidak perlu dia menjadi pesuruh para pejabat, pesuruh orang-orang kaya untuk mendapatkan bayarannya. Harusnya dia lebih kaya dari orang-orang yang datang. Tapi demikianlah syaitan. Nah, kemudian dia ketemu denganku, mungkin pas atau bagaimana, ketemu diberi bayaran.
Dan itu yang Anda makan tadi. Ketika mendengar itu, padahal seandainya sudah terjadi, itu udzur bagi Abu Bakar karena Abu Bakar tidak mengetahuinya. Fa'adkhala Abu Bakar yadahu faqa'a kulla syai'in fi batni. Maka beliau segera masukkan tangannya ke mulut beliau agar bisa memuntahkan semua apa yang ada di perutnya yang tadi sudah terlanjur dimakan. Naam. Baik. Kemudian kalimat kedua, fa inna sidqa tuma'ninah. Sebab sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan. Nah, as-sidqu tuma'ninah, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan as-sidq pada kalimat kedua. Kejujuran itu akan mengantarkan pada ketenangan. Orang yang jujur dalam ucapan, jujur dalam pengakuan, tenang. Tuma'ninah, hatinya tenang. Baik. Berbeda dengan kebalikannya, wa innal kadhiba ribah, dan sesungguhnya kedustaan itu ribah. Nah, senantiasa mengakibatkan keraguan-raguan, senantiasa mengakibatkan seorang tidak bisa tenang. Oleh karena itulah orang yang paling pertama kali ragu dalam pernyataannya sebenarnya adalah orang yang dusta itu sendiri. Orang yang dusta itu mesti dihantui keraguan-raguan, kebingungan. Apakah manusia akan mempercayainya atau mendustakannya? Orang yang dusta itu kan gitu mesti. Ketika dia berdusta, mesti ada dua pikiran dalam benaknya. Orang percaya dengan ucapanku atau tidak, mesti. Oleh karena itulah dia berupaya bagaimana orang bisa percaya. Akhirnya dusta diikuti dengan dusta berikutnya. Terkadang membawa orang lain untuk ikut berdusta bersamanya, berbuat kezaliman, membayar para saksi untuk ikut berdusta bersamanya, wal'iyadzubillah. Ini fa innal kadhiba ribah. Makanya cukup ini menunjukkan tentang buruknya kedustaan, di mana kedustaan menjadikan pelakunya senantiasa berada di dalam keraguan-raguan, tidak ada tuma'ninah, senantiasa galau, senantiasa merasa tidak tenang. Tidak tenang karena khawatir kedustaannya ketahuan dan khawatir manusia tidak mempercayainya. Ini diantara bentuk ribah yang akan didapat oleh orang-orang yang berdusta. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Makanya seorang muslim ikhwan hendaknya betul-betul menjaga diri agar tidak keluar dari as-sidq dalam kondisi apapun. Walaupun terkadang syaitan menghias-hiasi untuk kita berdusta. Dusta saja, dengan dusta kamu selamat. Maka katakan tidak kepada bujuk rayu seperti ini. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya kedustaan itu menyelamatkan. Bahkan yang menyelamatkan itu adalah kejujuran. Kejujuran itu akan menyelamatkan seorang hamba. Kalau toh di dunia dengan jujur dia mungkin mendapatkan hukuman, tapi berakibat keselamatan dia di akhirat, karena Allah Subhanahu wa taala
Nah, akan membalas orang-orang yang jujur dan akan membela mereka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin, as-sidqu tuma'ninatun la yandamu sahibuhu abadan. Kejujuran itu ketenangan. Pelakunya tidak akan pernah menyesal selama-lamanya. Orang yang ketika berkata jujur tidak akan menyesal. Tapi beda. Kenapa ya aku tadi dusta? Penyesalan itu muncul biasanya apa? Ketika dia berdusta. Kenapa aku tadi tidak ngomong jujur saja ya? Nah, akhirnya timbul keraguan-keraguan dalam jual beli misalnya. Ini barang betul-betul bagus, ya bagus ini dan itu. Padahal tahu dia ada hal yang cacat. Kemudian setelah selesai laku di rumah, bagi orang-orang yang ada keimanan akan muncul apa? Ketidaktenangan. Kenapa aku tadi tidak jujur? Dan demikian menghilangkan keberkahan. Nah, berbeda dengan dusta yang tadi wa innal kadziba ribah, pelakunya dalam keadaan ragu-ragu, galau dalam hidupnya. Nasallallahu alaihi wasallam.